gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Wow, puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, gimana kabarnya? Pastinya luar biasa juga Mbak Puri. Pastinya karena hari ini hari apa sih Mbak? Hari ini hari Minggu ya? Iya, hari Minggu. Harinya Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama meskipun online, tapi kita tetap semangat. Yuk sebelum kita memulai, kita mau doa dulu, lipat tangan tutup mata. Kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat sukacitamu pada hari ini Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau sertai setiap hati kami, Engkau sertai setiap pikiran kami untuk kami bisa mendengar, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Mbak Lala, kayaknya nih masih ada yang kayak sedih, loyo, belum semangat. Bentar. Coba kita lihat dulu Mbak. Oh iya masih ada Mbak Iya Puri. toh? Kita harus buat mereka semangat kayaknya ya. Dengan itu loh Mbak, masih ingat gak ibadah anak Bukit Hermon? Gini enggak Mbak Puri? Bener Mbak Oh Lala. yang itu Mbak. Ayo lupa. pada ingat gak nih? Pada ingat gak ya kira-kira? Kalau anak-anak sekolah minggu pasti pada ingat. Pasti. Yuk kita coba bareng-bareng yuk. Ibadah anak Bukit Hermon, cinta Yesus. Bentar Mbak, masih 90%, belum 100. Kita mau coba ulangi sekali lagi. Yang lebih semangat. Yang lebih semangat, biar 100%. Mantap. Siap Mbak Lala? Siap. Adik-adik yang di rumah siap? Siap. Wah, yuk ibadah anak Bukit Hermon, cinta Yesus. Yeay. Yuk kita mau bersukacita, kita mau bersemangat, kita mau angkat satu pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Yuk kita mau bangkit berdiri semuanya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita apa? Bersuka. Hari ini, hari yang telah
Masih mau? Masih semangat. Masih semangat. Yuk kita mau rentangkan tangan kita. Yang Kita lebar. mau apa ya Mbak? Kita mau apa sih Mbak? Nyanyi kan kita. Ya nyanyi, kita mau terbang bersama Tuhan. Terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yuk kita mau lebih semangat lagi, katakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Lebarkan tangannya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yeay. Wah, gimana Mbak Lala? Sukacita? Sukacita penuh pastinya. Wah, pasti tadi yang udah sukacita, sekarang nambah sukacita. Ya, bener banget Mbak Mary. Yuk, silahkan duduk adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Jangan ada yang ngobrol sendiri, jangan ada yang lari-larian. Kita mau fokus, kita mau duduk, kita mau menyembah Tuhan buat kita mendengarkan firman-Nya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yuk kita mau lebih lagi, kita mau katakan, Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
kami, anak-anak-Mu. Kiranya Engkau ajarkan kami, Yesus, untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Bapa, Engkau yang hadir dalam setiap hati kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Mana sukacitanya? Coba dilihat dulu sukacitanya mana, antusiasnya mana yang mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hebat, adik-adik semua sudah duduk dengan bagus, dengan rajin, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng semuanya. Hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Hebat, hari ini Bu Nengkro mau bercerita tentang seorang pegawai istana yang dipakai Tuhan loh, padahal dia hidup di antara orang-orang yang sudah menduakan Tuhan. Kira-kira siapa ya adik-adik, ada yang tahu? Ini adalah ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama loh. Terus yang menulis ini huruf depannya adalah O. Ada yang sudah tahu kira-kira siapa? Siapa ya? Oh, benar, ada yang sudah menjawab, itu namanya Obadja. Kitab Obadja ini adalah kitab yang terpendek karena hanya ada 1 pasal dan ada 21 ayat. Nah, adik-adik siapa yang pernah mendengar cerita tentang Obadja? Banyak yang belum ya, karena memang jarang disampaikan di sekolah minggu, tetapi hari ini adik-adik akan banyak belajar tentang nubuat Obadja untuk siapa? Untuk bangsa Edom. Nah, ini nanti adik-adik dapat mengambil Alkitab dulu, kemudian dicari Obadja, itu ada di Perjanjian Lama. Coba Bu Nengkrom tunggu sebentar, ada yang mau mengambil Alkitab dulu? Boleh. Nah, silahkan nanti adik-adik kalau ada yang belum bisa membaca, minta tolong kakaknya atau ibunya, atau dengan memperhatikan firman Tuhan hari ini adik-adik bisa mengetahui apa ya yang ada di dalam kitab Obadja ini, apa ya yang kira-kira Obadja sampaikan untuk bangsa Edom. Sudah penasaran adik-adik? Kira-kira apa ya yang disampaikan Obadja ini? Nah, Bu Nengkrom akan berikan sedikit video, silahkan adik-adik nanti bisa menyimaknya baik-baik ya. Jangan sampai terlewatkan supaya adik-adik nanti kalau Bu Nengkrom tanya bisa menjawab. Oke, nah silahkan adik-adik simak video berikut ini. Obadja adalah nabi Tuhan dari Yehuda yang bernubuat tentang hukuman Allah atas Edom. Bangsa Edom adalah saudara bangsa Israel. Bangsa Edom merupakan keturunan Esau, sedangkan bangsa Israel adalah keturunan Yakub. Esau dan Yakub adalah kakak beradik, anak dari Ishak dan Ribka. Bangsa Edom adalah salah satu tetangga dari bangsa Israel. Tuhan marah karena bangsa Edom memusuhi bangsa Israel, saudaranya sendiri. Ketika orang-orang Israel diserang dan dirampas hartanya oleh bangsa lain, mereka bukannya menolong, melainkan malah mengambil kesempatan dengan ikut menyerang orang-orang Israel dan merampasi harta mereka. Tuhan akan menghukum bangsa Edom yang merasa terlalu sombong dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Bangsa Edom akan dirampas hartanya, juga akan dikalahkan oleh teman-teman sekutunya. Para pahlawan dan orang bijak mereka juga akan dilenyapkan. Hari Tuhan akan menimpa segala bangsa, dan segala perbuatan jahat yang mereka lakukan akan kembali menimpa diri mereka sendiri. Seperti Edom, segala bangsa yang bersikap sombong juga akan mendapat hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan juga menyampaikan janjinya bahwa Tuhan akan memulihkan kerajaannya di Gunung Sion. Tanah bangsa-bangsa lain yang sudah dihukum, termasuk Edom,
juga akan masuk ke dalam bagian kerajaan Israel yang baru, dan Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Adik-adik tadi sudah melihat ya video tentang nubuat Obadja untuk bangsa Edom. Nubuat ini ada dua adik-adik tadi. Siapa yang memperhatikan bisa menjawab. Kira-kira apa ya nubuat yang pertama tadi? Ada yang tahu? Iya, itu tentang penghakiman untuk bangsa Edom. Kenapa ya bangsa Edom ini dihukum oleh Tuhan? Tadi sudah dijelaskan ya di dalam video tadi, karena apa? Coba dibuka Alkitabnya. Di dalam Obadja 1 ayat 3. Adik-adik pasti tahu kenapa Allah ingin menghukum bangsa Edom. Nah, itu karena keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Itu menandakan bahwa dia merasa sombong. Dia merasa angkuh dengan keadaannya saat itu. Bangsa Edom sangat sombong. Kemudian tindakan apa yang dilakukan bangsa Edom ya kepada bangsa Israel tadi, adik-adik memperhatikan? Iya, mereka bukannya menolong tetapi malah merampas. Padahal bangsa Edom dan bangsa Israel ini masih bersaudara. Itu kira-kira tindakan yang baik atau yang buruk ya adik-adik? Oh benar, itu tindakan yang buruk, karena ketika bangsa Israel membutuhkan bantuan malah semakin ditindas. Baik, terus kemudian Tuhan memperingatkan bangsa Edom itu di ayat yang keberapa? Coba yo kita buka lagi di dalam Obadja 1 ayat 10. Coba. Bunikrom bacakan ya. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Itu adalah peringatan dari Tuhan karena bangsa Edom tidak mendengarkan. Kemudian di ayat 12, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaan dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Nah, sebenarnya Tuhan itu sudah memperingatkan adik-adik. Tetapi bangsa Edom itu tidak mendengarkan apa yang sudah dikatakan oleh Obadja tadi. Sehingga ditegaskan di ayat 15. Bunikrom akan bacakan sekali lagi. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Nah, ini adalah nubuatnya Obadja tadi untuk bangsa Edom. Ketika mereka berbuat jahat, maka mereka juga akan menimpa kejahatan. Karena mereka sudah diperingatkan tetapi mereka tidak mendengarnya. Sehingga Tuhan membuat penghakiman bangsa Edom akan dilenyapkan. Nah adik-adik, demikian dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik ada yang merasa pintar sendiri, mungkin ada yang merasa aku paling cantik, aku paling ganteng, seperti itu. Kemudian tidak memakai apa yang Tuhan berikan itu untuk menolong orang lain. Misalnya ketika hari-hari ini, karena kalian mungkin ada yang mempunyai adik atau kakak, adiknya
belajar secara daring itu kesulitan. Nah, sebagai seorang kakak, tentunya kalian harus bisa menolong adik kalian. Harus dengan ikhlas loh ya, jangan sambil marah-marah tentunya. Atau ketika kalian melihat di sekeliling kalian ada yang membutuhkan bantuan. Apa tindakan adik-adik? Apa hanya melihatnya, itu kan bukan urusanku, seperti itu? Sebaiknya sebagai anak Tuhan harus apa ya? Iya benar, kalian harus mempunyai hati untuk mau menolong orang lain tentunya secara apa? Secara ikhlas. Jangan mengharapkan imbalan. Kalian harus mempraktekkan apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, itu berarti ketika ada orang lain yang sedang kesusahan, hendaknya harus kita menolong. Apalagi tadi kisah Edom ini ya, padahal mereka bersaudara, mereka tidak bisa akur. Bagaimana dalam kehidupan adik-adik? Apakah adik-adik sudah rukun dengan kakak atau dengan adiknya? Itu yang menjadi PR loh adik-adik saat ini. Untuk adik-adik semua harus bisa hidup rukun, bukan hanya dengan kakak adik, tetapi dengan saudara, dengan teman. Hilangkan rasa egois, hilangkan rasa sombong. Karena kalau Tuhan sudah berkehendak, adik-adik harus tahu, segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Kepandaian, kecantikan, semuanya itu berasal dari Tuhan, kecerdasan. Tetapi ketika Tuhan sudah berkehendak, itu diambil Tuhan. Kapanpun bisa seperti tadi, seperti bangsa Edom tadi. Tuhan akan membalasnya karena mereka menanam kejahatan, maka mereka juga menuai kejahatan. Apa yang kamu lakukan itu jahat, maka kamu juga akan menuai kejahatan. Mereka juga menimpa hal yang sama seperti apa yang dilakukannya kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, adik-adik juga perlu tahu bahwa Allah kita itu kasih. Kasih itu banyak hal yang bisa disampaikan. Tuhan itu memberikan penghukuman, tetapi perlu diingat, Tuhan juga memberikan pengharapan yang luar biasa. Seperti kisah tadi, Tuhan menghukum bangsa Edom, tetapi Tuhan juga memberikan pengharapan yang baru. Bisa dibuka lagi di Obadja, adik-adik. Di Obadja ini, di ayat yang ke-17, sebentar. Nah, di Obadja 1 ayat 17 dikatakan, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Wow, luar biasa adik-adik. Ketika bangsa Edom itu sudah dilenyapkan, diberi hukuman kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih memberikan pengharapan untuk mereka dikuduskan di Gunung Sion. Nah, dalam ayat 21 dikatakan, penyelamat-penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esom. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Nah, demikian juga dengan kehidupan adik-adik. Ketika adik-adik saat ini dengan firman ini sudah mendapat teguran dari Tuhan, oh aku tidak boleh sombong, supaya aku tidak seperti bangsa Edom. Ketika adik-adik sudah merasa seperti itu, mari bertobat, minta ampun sama Tuhan saat ini. Karena Tuhan adalah Allah yang kasih, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berbuat kebaikan. Mari adik-adik bertobatlah mulai saat ini. Dengan firman Tuhan saat ini adik-adik boleh dibangun iman percayanya untuk mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Ketika adik-adik sudah bertobat mengaku segala dosa kalian, Tuhan akan memberikan pengampunan.
supaya adik-adik kelak menjadi anak-anak yang istimewa nantinya. Untuk adik-adik bisa menjadi pelayan Tuhan menggantikan kakak-kakak yang ada di sini. Karena adik-adik mengalami masa-masa atau proses-proses di mana adik-adik nanti akan menjadi anak-anak yang dewasa secara rohani, bukan hanya dewasa secara fisiknya saja. Nah, hari ini kita banyak belajar tentang nubuat Obadja ini tadi, tentang penghakiman. Kenapa kita tidak boleh sombong? Apa yang Tuhan lakukan ketika bangsa Edom tadi sombong, Tuhan juga memberikan penghakiman ya. Adik-adik mari saat ini belajar untuk menjadi anak-anak yang baik. Obadja ini adalah singkatan, Bu Ningrum akan coba menjabarkannya. Kira-kira apa ya Obadja itu? Obadja kepanjangannya adalah ojo berbuat jahat. Nah, itu intinya saat ini. Apa yang menjadi rema saat ini untuk adik-adik ke depannya menjadi anak-anak yang baik, untuk ke depannya adik-adik menjadi sosok-sosok yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Jadi sebagai penutup hari ini, Bu Ningrum masih ada satu ayat, yaitu di dalam Amsal 19. Maaf, Bu Ningrum keliru ya. Di dalam Amsal 29 ayat 23. Begini firman Tuhan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Sekali lagi, kesombongan adalah hal yang tidak disukai Tuhan. Tetapi jadilah anak-anak yang menabur kebaikan, karena nanti kalian juga akan menuai kebaikan. Demikian firman Tuhan hari ini, semoga menjadi berkat untuk kita semua. Mari adik-adik kita tutup dengan doa sekali lagi. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, karena Engkau mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak sombong, untuk mereka tidak puas dengan apa yang mereka miliki saat ini, tetapi mari Tuhan berikan hikmat bagi anak-anak, untuk mereka boleh berbagi apapun Tuhan, apa yang mereka punyai, apa yang dimiliki anak-anak, untuk bisa berbagi dengan orang lain. Jadikan anak-anak ini selalu rendah hati di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah apa yang mereka ada saat ini Tuhan, apakah yang mereka rasakan saat ini, kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan dapat kembali diberikan kepada orang lain di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang sangat singkat ini Tuhan. Marilah Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja dalam setiap hati mereka, untuk mereka menjadi anak-anak yang luar biasa dan anak-anak yang istimewa nantinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay! Wah, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan bersedih hati. Betul. Karena Minggu depan bakal ada ibadah lagi, tetap di YouTube channel GBI Bukit Hermon. Jam berapa? Jam 9. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.